Sejak kapan The Guardian mulai punya inspirasi gitu dan termotivasi untuk mendirikan gerakan mengajar desa nih, GMD? Ya. Kalau kita tuh mulainya 2018 Mbak. Kita mulai 2018. Posisinya waktu itu saya bersama beberapa teman itu masih duduk di bangku SMA. Wow. Nah, kita tuh melihat Mbak waktu itu pendidikan di Kabupaten Cianjur itu masih jauh dari kata bagus gitu. Bahkan ada namanya tuh IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur itu posisi ke-27 Mbak. Posisi terakhir gitu. Dari sana sebenarnya kita melihat gitu dan kita coba menganalisa apa sebenarnya yang memang menyebabkan Cianjur tuh punya posisi IPM seburuk itu. Dan akhirnya kita tuh sepakat bahwa kita tuh akan bergerak di bidang pendidikan dan tentu pendidikan desa. Ditambah sebagai latar belakang saya yang memang asli orang desa. Dari kecil tuh melihat gitu ternyata memang ketimpangan pendidikan di desa tuh sangat terasa bahkan oleh saya pribadi. Dan di Cianjur sendiri karena memang kabupatennya itu sangat besar, kita tuh ada 32 kecamatan Mbak. Dan jarak dari ujung Cianjur ke pusat kota Cianjur tuh bahkan lebih dekat kepada kota lain Mbak. Jadi ujung Cianjur tuh bahkan lebih dekat kepada Bandung dibandingkan ke Cianjur gitu. Nah dari sana kita tuh berpikir gitu bahwa memang ketimpangan ini harus kita perbaiki, khususnya memang terhadap pola pikir pendidikan gitu. Banyak kan masyarakat desa yang menganggap bahwa pendidikan itu hanya annual report atau laporan tahunan gitu. Nah kita itu memutuskan untuk membuat ini di 2018 lalu gitu. Awal mulanya seperti itu Mbak. Oke. Hebat sekali kamu ya, udah SMA udah punya pemikiran luar biasa nih, masih muda tapi pemikirannya udah punya gambaran besar banget tentang situasi di sana. Ada kepedulian di sana. Kamu sekarang ternyata sekarang ini udah lulus ya dari sekolah vokasi ya? Betul, baru 10 hari lalu ya. Masa? Baru lulus di sekolah vokasi Undip. Wah, berarti kamu datang jauh dari sana ke sini ya, Cianjur ke Semarang. Iya, saya tuh datang istilahnya tuh merantau ya. Iya, merantau ke Semarang. Ya alhamdulillah baru tanggal 17 lalu. Oke. Tanggal 17 lalu wisuda. Oh, jadi paling enggak sekolah di sini ya di vokasi Undip nih membuat tambah membara dong semangat Anda dalam dunia pendidikan di sana. Betul Mbak, karena emang saya itu kan ngambil program studi informasi dan humas atau komunikasi lah. Dan di sana sebenarnya memang gerakan mengajar desa ini terbangun, kemudian memang berkembang itu pada saat saya di Undip juga. Iya benar. Cerita sedikit waktu itu, kita tuh levelnya tuh hanya Kabupaten Cianjur Mbak. Jadi memang kita itu hanya bergerak di Kabupaten Cianjur saja. Awalnya. Awalnya betul. Dan ternyata respon di Kabupaten Cianjur tuh luar biasa sekali. Pada akhirnya kita tuh berpikir waktu itu bahwa ya kalau masalah pendidikan tuh kan pasti tidak berbatasan dengan geografis. Dalam artian Indonesia punya satu kebijakan yang sama. Ya masalah pendidikannya gak akan jauh beda. Termasuk memang di Semarang dan lain sebagainya. Yes. Di tahun kedua kita akhirnya memutuskan untuk melebarkan sayap ke tingkat provinsi waktu itu. Kita hadir di 27 kabupaten kota dengan jumlah relawan di tahun kedua itu sekitar 2.200 orang. Wow. Dan sampai hari ini Mbak, alhamdulillah kita tuh punya sekitar 15.000 orang relawan yang tersebar di 144 kabupaten kota dan 30 provinsi yang ada di Indonesia. Di seluruh Indonesia, wah gila. Betul, jangkauannya itu sudah sangat luas gitu. Luar biasa ya. Cianjur saja. Padahal kamu dulu, Guardian nggak membayangkan ya bisa sampai dulu. Kayaknya waktu kamu cerita tadi, kamu kegelisahan di daerah Cianjur aja ya berarti ternyata. Betul. Terpikir hanya untuk di Kabupaten Cianjur saja gitu. Ternyata bisa diadopsi di lain-lain juga ya. Itu persisnya apa sih programnya gerakan mengajar desa ini? Iya. Pada dasarnya sebenarnya program ini tuh untuk meningkatkan awareness pentingnya pendidikan. Sesederhana itu sebenarnya. Orang-orang pada belum aware ya bahwa pendidikan tuh penting gitu ya. Betul Mbak. Saya tuh pernah datang ke satu desa.
Dan di desa itu tuh saya meminta kepala desa untuk mengumpulkan anak yang putus sekolah di sana. Nah, ternyata memang adalah 10-15 orang anak yang putus sekolah. Tapi pada saat itu saya tuh merasa surprise atau merasa kaget gitu. Ada salah satu siswa yang putus sekolah ini datang ke lokasi aula desa waktu itu, tapi menggunakan kendaraan yang bagus, kemudian pakai baju branded gitu. Saya kan berpikir gitu, kelihatannya anak ini mampu gitu ya, tapi kok gak sekolah atau putus sekolah gitu kan. Lalu saya dekatin waktu itu dan coba ngobrol gitu. Saya coba tanya gitu, Dek, kok kamu putus sekolah gitu? Padahal ya terlihat mampu-mampu saja gitu. Saya memang jawabannya ya, saya putus sekolah karena memang orang tua saya sudah kaya katanya. Jadi ketika nanti dewasa ya saya tinggal melanjutkan usaha orang tua saya. Dan saya udah otomatis kaya gitu. Dari sana kan kita melihat gitu bahwa ternyata ya itu pendidikan tuh gak cuma masalah ekonomi Mbak. Bahkan memang banyak orang-orang yang cenderung menengah ke atas atau kaya raya gitu, tapi tetap memilih untuk putus sekolah karena memang menganggap pendidikan itu tidak penting. Udah cari duit aja, usaha, gue udah kaya ngapain gitu. Iya benar. Ini baru ini nih aku dengar cerita ini, ternyata itu karena mungkin lingkungan di sana ya, kesadaran ini nggak ada gitu ya tentang pentingnya pendidikan. Nggak ada gitu. Jadi memang ya kita kan dari dulu pasti membahas soal ekonomi. Memang itu ada pengaruh gitu, tapi ternyata memang ada fakta di mana di desa tuh gak cuman itu aja gitu, bahkan memang ya kesadaran untuk menganggap bahwa pendidikan itu penting juga masih sangat kurang gitu Mbak. Iya, oke, berarti programmu memberikan awareness ya, kesadaran pada orang-orang. Itu gimana dampaknya akhirnya? Terlihat nggak? Dampaknya signifikan, luar biasa. Yang pertama ketika kita berbicara di Cianjur, kita tuh kan sudah menjangkau lebih dari 100 desa kalau di Cianjur. Dan ternyata memang sampai saat ini desa tuh kita coba kontrol dalam artian ada monitoring dan evaluasi sehingga kita bisa berkomunikasi terus gitu. Yang menjadi target kita itu kan anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang sudah sekolah tapi tidak merasakan manisnya pendidikan. Dalam artian kan di desa juga banyak gitu. Secara administrasi mereka udah sekolah gitu, tapi ketika ditanya ya mereka belum mengalami proses belajar karena gurunya yang kurang, fasilitasnya yang kurang dan lain sebagainya. Hasilnya luar biasa, banyak testimoni dari desa-desa yang memang minimalnya alumni yang diajar oleh mengajar desa itu minimalnya ya mereka menganggap aware bahwa memang pendidikan ini itu sangat penting. Dan beberapa di antara mereka ya alhamdulillah ya. Beberapa di antara mereka kenapa? Sekolah. Ada yang melanjutkan sekolah gitu kan pada akhirnya gitu. Itu berarti rata-rata SD SMP ya? Pada nggak ngelanjutin, pada putus? Iya, jadi putus di SD ke SMP rata-rata sih. Rata-rata, oke. Lumayan lah, dampaknya signifikan. Sampai sekarang masih gerakan ini berlangsung ya? Masih. Bahkan memang dimulai bulan Desember sampai bulan Februari nanti ya kita melaksanakan pengabdian di seluruh Indonesia, Mbak. Di seluruh Indonesia. Itu berarti relawan yang Anda sebut tadi ya, Guardian itu udah 1.500-an jumlahnya. Itu gimana 15.000 ya? 15.000 sorry. 15.000 tadi seluruh Indonesia, tadi provinsinya masih ada tadi Anda sebut saya lupa. Tapi intinya berarti mereka itu memang satu visi ya sama Guardian ya sebagai founder GMD ini ya. Betul. Bertemu dengan mereka juga, kita ngobrol gitu tentang apa yang harus dilakukan gitu. Oh iya, betul. Kita kan ada tahapan sampai ke tahap pengabdian tuh kita punya tahapan, dan salah satu memang tahapan yang dilalui itu ada TOT namanya, atau Training of Trainer. Di mana TOT ini ya sifatnya tuh persiapan untuk melaksanakan pengabdian. TOT ini biasanya sudah berlangsung 3 bulan sebelum 3 bulan sebelum pengabdian dan 3 bulan setelah pengabdian, Mbak. Jadi memang selain kita ingin mengajarkan apa yang harus diajar, tapi kita juga ingin coba memberdayakan relawan yang tergabung kepada kita agar lebih optimal gitu. Dan punya life skill yang bagus. Nah, ini posisinya Guardian di GMD itu berarti founder juga ikut mengelola dan ikut ngajar juga? Iya, kalau semua. Dulu saya founder and CEO
CEO. Sekarang saya di yayasannya Mbak. Jadi udah jadi yayasan nih sekarang. Yayasan. Udah keren. Jadi ini kan sudah menjadi yayasan. Jadinya saya jadi ketua yayasan dan ada CEO-nya lagi. Tapi kamu keren banget. Bertanggung jawab kepada saya. Ini berarti dana segala pembiayaan tuh kamu peroleh dari mana itu? Kalau kita tuh fokusnya memang di swadaya dan bisnis organisasi, Mbak. Jadi kita tidak, tepatnya bukan tidak ya, belum menerima dana bantuan berupa hibah dan lain sebagainya dari pemerintah gitu. Tapi ya sebenarnya kita sampai saat ini bersyukurnya adalah tidak pernah kekurangan untuk dana sebenarnya Mbak. Dari mana dapatnya? Ya kita dari bisnis organisasi, dalam arti kita punya bisnis yang dikelola khusus untuk organisasi. Oh memang ada bisnis khusus untuk organisasi. Itu teman-teman di GMD itu juga atau Guardian punya tim sendiri? Masih di GMD. GMD karena kamu founder and CEO ya, itu berarti ada bisnisnya juga. Ya, apa yang dilakukan? Ada bisnis developmentnya ya. Ya kita bergerak di bisnis konvensional sebenarnya, kayak konveksi dan lain sebagainya gitu. Betul. Kamu lulusan sekolah vokasi ke sana, bisnisnya di situ berarti memang ini juga ya. Kamu mesti berpikir banyak. Tapi Guardian kamu tuh hebat banget ya. Ada naluri atau keinginanmu untuk lebih banyak istilahnya kegiatanmu lebih sosial, melayani masyarakat gitu, membantu mereka. Ternyata itu dimulai udah lama juga ya Guardian. Pernah jadi ini ya delegasi Indonesia untuk United Ambassadors Model United Nations ya, conference. Betul, di PBB New York pernah. 2018 lalu Mbak. 2018 dalam kenapa bisa ikutan itu, dipilih juga karena kegiatanmu GMD ini? Kalau itu sebenarnya ada seleksi, tapi memang latar belakangnya memang dari dulu itu saya ikut forum anak namanya. Anak itu memang fokus di isu perlindungan anak Mbak. Akhirnya ya dari sana saya tuh ikut banyak seleksi dan pada akhirnya 2018 lalu tuh dapat kesempatan untuk jadi delegasi gitu dan berangkat waktu itu langsung ke New York di PBB. Keren banget. Guardian, banyak banget hal yang sudah kamu lakukan nih, ikut-ikut forum anak juga. Kamu juga terpilih jadi ajudan gubernur pernah ya. Kamu udah bergaul sama para pemimpin lah ibaratnya. Mudah-mudahan tercapai nih harapanmu ke depan ya. Bisa lebih luas lagi dampak yang kamu tebarkan ke seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi. Makasih loh Guardian udah mau cerita di Radio Idola Semarang ya. Makasih banyak Mbak. Sampai jumpa lagi. Ya. Sampai jumpa. Keren banget Mitra, itulah anak muda luar biasa. Guardian Muhammad, dia founder sekaligus CEO Gerakan Mengajar Desa dari Cianjur, Jawa Barat yang meraih apresiasi Satu Indonesia Award 2023 tingkat provinsi. Namun apa yang dilakukan Guardian sudah lama ya, rupanya dia secara individu, secara pribadi itu memang sudah memiliki jiwa sosial yang luar biasa, membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Keren sekali.